Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Edugrade App berbasis web. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fadil Adi Prabowo dengan NIM 1010324 00243. Saya Fikri Nurhidayat Sulaiman dengan NIM 1010324000027. Saya Ridho Darmawan dengan NIM 1010-32-40004. Nah, di sini ada latar belakangnya. Pengolahan data akademik mahasiswa pada era digital ini menuntut proses yang cepat, akurat, dan transparan. Namun, banyak sistem pencatatan nilai saat ini masih bersifat statis dan penyajian datanya yang kaku, yang menyebabkan pengajar atau pihak manajemen institusi kesulitan untuk memantau performa mahasiswa secara real-time maupun mengidentifikasi kelas unggulan. Untuk menjawab tantangan tersebut, EduGrade ini hadir sebagai aplikasi manajemen nilai mahasiswa berbasis web yang mengintegrasikan fungsi administrasi dengan visualisasi data analitis. Dimulai dari gerbang autentikasi yang aman, EduGrade menyediakan halaman utama interaktif yang secara otomatis menyajikan ringkasan prestasi, termasuk pemetaan mahasiswa terbaik, serta kategori kelas unggulan berdasarkan kalkulasi rata-rata nilai tertinggi. Sistem ini menyederhanakan operasional harian melalui formulir penginputan nilai yang menambah data mahasiswa baru yang efisien, log riwayat nilai yang terorganisir dan dapat difilter per kelas, serta diagram garis untuk melacak grafik perkembangan individu antar semester. Melalui pendekatan yang ringkas dan visual ini, EduGrade berhasil mengubah tumpukan data angka mentah menjadi informasi strategis yang mendukung pengembalian keputusan dan evaluasi akademik yang lebih terukur. Nah, selanjutnya ada deskripsi aplikasi. EduGrade adalah aplikasi berbasis web yang mengubah cara institusi mengelola dan menganalisis nilai mahasiswa. Aplikasi ini menyederhanakan alur kerja penginputan data akademis harian sekaligus memberikan wawasan visual yang instan. Melalui dashboard, EduGrade secara otomatis memetakan mahasiswa terbaik dan kategori kelas unggulan berdasarkan rata-rata nilai tertinggi. Dilengkapi dengan fitur filter riwayat nilai per kelas dan diagram garis untuk melacak grafik perkembangan individu. Nah, ini ada fitur aplikasi. Yang pertama ada dashboard pintar, menyoroti pencapaian mahasiswa terbaik. Seperti contoh di foto di bawah itu ada Siti Aminah dengan nilai 89 dan rata-rata kelas secara visual. Nah, fitur yang selanjutnya itu ada fitur login dan logout. Fitur ini berfungsi sebagai gerbang keamanan utama untuk membatasi hak akses ke dalam sistem pengolahan nilai akademis EduGrade. Pintu masuk autentikasi terpusat, sistem menyediakan form login minimalis di tengah layar untuk memastikan bahwa hanya pihak berwenang seperti dosen, wali kelas, atau bagian administrasi akademik yang dapat memanipulasi data nilai. Fitur yang selanjutnya ini ada penyaringan tabel kelas. Fitur manajemen data yang berfungsi untuk menyajikan dan mengelompokkan rekapitulasi nilai mahasiswa berdasarkan kelas spesifik secara terstruktur. Drop-down filter minimalis dan menyediakan menu pilihan kelas seperti kelas 12A dan kelas 12B yang ada di kiri atas. Ketika kelas dipilih, sistem secara otomatis melakukan query ke database MySQL untuk menyaring dan menampilkan data kelompok tersebut. Seperti jika kita menekan kelas 12A, maka yang akan muncul mahasiswa mata kuliah sistem nilai yang hanya ada di kelas 12A saja. Baik, selanjutnya ada fitur aplikasi, yaitu yang keempat ada form input ganda. Jadi form input ganda ini tuh berisi yang sebelah kiri bawah itu, jika data si mahasiswa sudah ada di tabel, sudah disimpan atau sudah ditambahkan,
maka kita hanya menambahkan NIM saja. Jika kita ingin menambahkan nilai itu memasukkan NIM mahasiswanya, terus kategori mata kuliah, terus nilainya, lalu disubmit. Nanti akan tersimpan pada si NIM mahasiswa tersebut. Jika belum ada, yang sebelah kanan itu ada tambah mahasiswa baru. Jadi kita memasukkan ID baru sama nama sama kelasnya gitu. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya ada arsitektur sistem. Pada VM frontend kita menggunakan bahasa HTML, CSS, sama JavaScript. HTML ini bertujuan untuk menyusun struktur dasar halaman form input. Seperti nantinya HTML itu diperuntukkan untuk mengambil susunan yang telah disusun di JavaScript sama di CSS. Terus untuk CSS ini tujuannya untuk mengatur visual, desain, terus tata letak, dan estetika tampilan. Terus untuk bahasa React.js atau JavaScript ini membuat UI, terus juga fungsinya itu untuk mengirimkan data yang telah diinputkan kepada backend. Terus selanjutnya ada backend Node.js. Pada bagian backend ini kami menggunakan bahasa Node.js. Node.js ini menjalankan script JavaScript di sisi server untuk memproses data dengan cepat. Dan itu bisa melakukan pengiriman data dengan menggunakan codingan apt-get dan juga mengirimkan data dengan post untuk dikirimkan ke database. Terus pada VM database ini kita menggunakan SQL. SQL ini berfungsi untuk menyimpan data yang terstruktur seperti akun admin, data mahasiswa, dan detail nilai. Terus dan juga operasi CRUD, menerima perintah dari backend untuk mengambil dan memasukkan data. Terus pada implementasi teknologi ini, seperti yang tadi, di front-end itu kita menggunakan React.js yang berfungsi sebagai halaman tunggal single page application interaktif yang fokus pada visualisasi dashboard nilai pencarian NIM, tabel kelas, dan form input secara responsif. Terus pada bagian backend, dengan menggunakan Express tadi, berperan sebagai API server mandiri untuk mengelola logika bisnis akademik dan memproses autentikasi login dan logout dan mengamankan pertukaran data JSON. Terus pada bagian database itu menggunakan MySQL yang berjalan di kontainer terpisah untuk menyimpan data master mahasiswa, akun admin, dan riwayat nilai dalam struktur tabel relasional yang aman. Terus satu lagi ada juga menggunakan bahasa shell itu untuk memprovisioning si virtual machine yang telah disiapkan oleh Vagrant File. Jadi itu bertujuan untuk menginstal dan mengimport kayak React.js seperti kayak gitu. Terus selanjutnya ada kesimpulan dari percobaan perancangan dan penerapan EduGrade, yaitu aplikasi yang berbasis web bisa dibuat dengan menggunakan konsep-konsep komputasi awan yang berbasis 3 virtual mesin, yaitu backend, frontend, dan database.
sistem yang telah kami rancang dan buat dapat menjalankan fungsi atau fitur yang kami inginkan seperti input nilai, NIM, kelas, filter, riwayat nilai yang telah diinputkan berdasarkan kelas, statistik individu, dan juga fitur login atau logout. Sekarang saya akan mensimulasikan web yang telah kita buat. Dan ini tampilan awal dari web ini. Yang pertama ada fitur login. Di sini contohnya username-nya admin dan yang passwordnya itu admin 123 lalu login. Nah, tampilan pertama yang kedua setelah login ini di dashboard. Di sini ada tampilannya ada mahasiswa terbaik seperti ini saya Siti Aminah dari kelas 12A dan dari kelas unggulan kelas 12A. Lalu di tab ini menampilkan data-data mahasiswa seperti ini NIM, nama mahasiswa, mata kuliahnya, semester, dan nilainya. Jika ingin mengubah kelas atau menampilkan kelas lain tinggal klik lalu di sini muncul kelas 12B. Seperti tadi ada NIM, nama, mata kuliah, semester, dan nilai. Di sini di tab ini ada statistik perkembangan individu. Bisa dicari dengan memasukkan NIM mahasiswa seperti ini contoh 101. Lalu cari nanti ini muncul statistika mahasiswa dengan NIM 101. Lalu di tab input nilai ini yang tadi seperti dijelaskan oleh teman saya di sebelah kiri ini untuk menginput nilai terbarukan dari mahasiswa yang sudah ada sudah tersimpan di web ini. Misalnya di sini tadi 101 mata kuliah matematika semester 1 nilainya 90. Nilai berhasil ditambahkan. Lalu bisa dicek di sini di tab kelas 101. Nah, yang tadi ini matematika dengan nilai 90. Jika yang di sebelah kanan itu untuk menambahkan mahasiswa. Jadi yang belum tersimpan di web, lalu mau dimasukkan ke web datanya, data mahasiswanya bisa diinputkan di sebelah sini. Misalnya NIM 111, nama, bulan, kelas 12D, tambah mahasiswa, lalu di tab ini nanti akan muncul kelas yang baru 12D. Nah, ini kan masih kosong. Kita inputkan nilainya. Tadi nilai mahasiswa 111 mata kuliah matematika semester 1 nilainya 90. Lalu klik simpan. Kita lihat di tab kelas, lalu kelas 12D. Nah, nanti ini muncul yang tadi udah diinputkan data mahasiswa yang terbaru. Jadi terus yang terakhir ini ada logout. Misalnya yang kita udah beres menginputkan nilai ataupun menambah data mahasiswa, jangan lupa untuk logout karena untuk agar terhindar dari hacking atau apa ya itulah hacking. Logout nanti setelah logout ini akan tampilannya untuk login kembali. Untuk cara instalasi dari web kita ini yang telah kita buat, mungkin yang pertama mendownload filenya tersebut. Nanti bisa minta oleh ke Rido atau siapapun itu. Lalu pertama buka dulu filenya. Ini di file manager. Ini lokasi filenya. Bisa di ini biar gampang ininya di copy lalu bukanya di sini ketik cd lalu pastekan lalu enter. Nah setelah ini kalian setelah ini lakukan Vagrant App seperti contoh ini. Saya tadi telah menginstal
seperti ini Vagrant up, lalu tunggu hingga prosesnya selesai. Ini memakan waktu beberapa menit. Bisa cepat kalau internetnya stabil, gak ada gangguan. Nanti, nah, nanti kalau sudah selesai nanti akan ada kayak bisa mengetik lagi di ini. Nah, terus kalau sudah beres, saya tadi mengecek Vagrant-nya apakah sudah terinstall semua atau Vagrant VM-nya sudah terinstall semua atau belum. Saya tadi mengecek dengan Vagrant status dan ini hasilnya VM database running, backend running, front end juga running. Artinya semua VM ini sudah berjalan. Lalu biar tidak ada masalah ataupun gangguan ketika membuka webnya, kita buka dulu masing-masing VM-nya dengan mengetik mana sih? Nah, mengetik Vagrant SSH backend. Ketika mengetik Vagrant SSH backend, nanti akan muncul seperti ini. Saya buka lagi ya, Vagrant SSH backend. Klik enter. Tunggu beberapa menit. Beberapa detik sih. Harusnya. Nah, ketika sudah ada tampilan Vagrant it backend server, ini artinya VM tersebut sudah terbuka. VM ya ini seperti VM backend ini terbuka. Dan seperti halnya ini ada VM database juga di sini. Dan di sini juga sebelah kiri bawah ini ada VM front end. Fungsinya untuk mengatur VM front end yang sebelah sini, dan ini VM database, dan ini VM backend. Jika ada masalah di front end, maka yang mainnya atau untuk membetulkan gangguan tersebut di front end di sini VM ini. Kalau di back end kita memperbaikannya di sini, kalau di database ya di sini. Jadi setiap jendela ini itu berbeda VM. Ya, terus kalau untuk keluar dari VM-nya cuman kita ketik exit saja lalu enter. Nah, inilah udah keluar dari VM backend, dan seperti semua VM juga sama seperti itu. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau penyampaian, kami terbuka untuk menerima saran dan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.